Macan kumbang hitam ini tiba-tiba muncul di tepi danau. Namun ia tidak menyerang antelop di sebelahnya. Ini musim kemarau di hutan. Agar bisa bertahan hidup, semua hewan harus damai. Tiba-tiba sebuah sendok memecah ketenangan danau. Seorang anak manusia juga ada di sana. Air minum di sini. Semua binatang menatapnya dengan heran. Anak laki-laki ini dibesarkan oleh serigala sejak dia masih kecil. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Bukan itu yang seharusnya dilakukan serigala. Jangan lakukan itu lagi. Tiba-tiba Raja Serigala merasakan sesuatu yang tidak biasa. Hewan-hewan semuanya gelisah. Anak laki-laki itu buru-buru bersembunyi di belakang Raja Serigala. Sosok yang menakutkan perlahan muncul. Itu adalah Raja Binatang Buas. Semua hewan menjauh. Tiba-tiba harimau itu mencium bau manusia. Anak laki-laki itu terlalu takut untuk berbicara. Raja Serigala dengan cepat menjelaskan bahwa anak itu termasuk dalam kawanan serigala. Namun harimau itu tidak mempercayainya. Hal yang paling dibencinya dalam hidupnya adalah manusia. Karena bekas luka di wajahnya disebabkan oleh manusia. Tapi karena sekarang sedang musim kemarau, harimau itu tidak menyerang. Tapi dia meninggalkan kata-kata kasar sebelum pergi. Begitu musim hujan tiba, anak itu akan mati. Kamu ingin melindunginya? Tapi Anda harus berpikir dengan hati-hati. Berapa banyak nyawa kawanan serigala yang berharga bagi seorang anak manusia? Namun, musim hujan pun tiba segera setelahnya. Periode gencatan senjata telah berakhir. Agar tidak melibatkan serigala, anak laki-laki itu menawarkan untuk pergi. Meskipun mereka sangat enggan. Tapi itu hanya akan aman jika bocah itu kembali ke dunia manusia. Jadi macan kumbang hitam mengantar anak laki-laki itu keluar dari hutan. Namun mereka tidak pergi jauh sebelum mereka menghadapi bahaya. Turun. Tetapi anak laki-laki itu tidak berpikir demikian. Tanpa mereka sadari harimau itu telah mengarahkan pandangannya pada mereka. Anak laki-laki itu berlari secepat yang dia bisa di bawah perlindungan macan kumbang hitam. Tapi macan kumbang hitam tidak sebanding dengan harimau. Tak lama kemudian dia dikalahkan. Lalu harimau itu mengejar anak laki-laki itu. Saat hendak mengejar, pada saat kritis, harimau itu ditabrak oleh kerbau yang berlari kencang. Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat menuruni bukit. Kawanan bison di belakang mereka juga mengikutinya. Harimau itu kebingungan sejenak, tapi anak laki-laki itu tahu. Begitu kawanan itu bubar, tidak ada jalan keluar. Maka dia melompat dan menangkap seekor kerbau. Dengan cara ini, anak itu lolos lagi. Namun harimau tidak akan menyerah begitu saja. Harimau yang gagal berhasil menemukan kawanan serigala. Itu meluncurkan serangan diam-diam saat Raja Serigala tidak memperhatikan. Lempar Raja Serigala dari tebing. Dia ingin menggunakan kematian Raja Serigala untuk menipu anak laki-laki itu kembali ke sini. Di sisi lain, anak laki-laki itu mengikuti ternak dan menghadapi bahaya. Lereng bukit di depan mengalami tanah longsor karena hujan. Dia dengan cepat melompat dari punggung sapi itu, lalu melompat ke sungai. Akhirnya, anak laki-laki itu berhasil lolos lagi dengan bantuan sebatang pohon. Tak lama kemudian ia sampai di sebuah hutan misterius. Di sini dia benar-benar menemukan kulit ular besar. Tapi dia belum pernah melihat hal seperti itu. Kemudian dia melepaskan kulit ular itu dan terus berjalan maju. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Benar saja, tak jauh dari situ, seekor ular piton raksasa perlahan muncul. Anak lelaki itu begitu ketakutan hingga dia berdiri tak bergerak. Apa yang kamu lakukan di hutan lebat ini? Ini rumahku. Monty Python mengatakan ia mengetahui masa lalu anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu luar biasa. Pada saat ini, mata ular piton raksasa itu seolah memancarkan semacam sihir. Anak lelaki itu perlahan-lahan menjadi linglung. Di mata ular piton, anak laki-laki itu benar-benar melihat. Hari itu ayahnya mengajaknya bermalam di gua. Seekor harimau tiba-tiba menyerang mereka. Ayahnya melawan dengan membawa obor. Tapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Wajah harimau itu tergores oleh obor dan ia pun lari tergesa-gesa. Anak laki-laki itu selamat secara kebetulan. Anak laki-laki itu kemudian ditemukan oleh macan kumbang hitam. Macan kumbang hitam menyerahkan anak laki-laki itu kepada kawanan serigala untuk dibesarkan. Setelah beberapa saat, ular piton raksasa itu menampakkan wajah aslinya. Aku melihatnya perlahan membuka mulutnya. Tunggu sampai anak laki-laki itu bangun. Seekor beruang coklat muncul di depannya. Ternyata beruang coklat itulah yang menyelamatkan anak laki-laki itu. Namun sebagai balasannya, beruang coklat berharap anak laki-laki itu dapat membantunya mengambil madu dari dinding batu. Meskipun agak sulit, tapi anak laki-laki itu masih menemukan jalan. Dia memotong tanaman anggur itu dengan batu. Kemudian patahkan cabang-cabangnya. Lalu tanaman anggur itu diikatkan ke pohon di puncak gunung. Aku meraih tanaman merambat itu dan mencapai sarangnya. Tapi karena sarang lebahnya terlalu kuat, satu-satunya alat di tangan anak laki-laki itu juga terjatuh. Seluruh tubuhku tersengat. Akhirnya anak laki-laki itu bekerja sangat keras. Akhirnya menendang madu itu turun. Beruang coklat itu mulai makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan buang sedikit pun. Sejak saat itu, anak laki-laki itu tinggal bersama beruang coklat itu setiap hari. Bantu beruang coklat mengumpulkan madu. Mereka mandi dan bermain bersama. Kami dengan cepat menjadi sahabat. Namun masa-masa indahnya tidak berlangsung lama. Macan kumbang hitam menemukan anak laki-laki itu hari itu. Ia menyuruh anak laki-laki itu untuk meninggalkan hutan secepat mungkin. Jika tidak, bencana akan datang. Jelas sekali bahwa anak laki-laki itu sangat enggan untuk meninggalkan tempat ini.
Anak laki-laki itu mendengar suara aneh di malam hari dan keluar untuk memeriksanya. Ternyata seekor bayi gajah terjatuh ke dalam kubangan lumpur. Lalu anak lelaki itu mengambil beberapa tanaman rambat dan menikatkannya pada bayi gajah itu. Akhirnya, bayi gajah itu memanjat kubangan lumpur dan melarikan diri. Dan perbuatan baiknya hari ini juga membantunya meletakkan dasar bagi keberuntungannya. Beruang coklat ingin membuat anak laki-laki itu meninggalkan hutan untuk sengaja membuatnya kesal. Anak laki-laki itu memanjat pohon dengan marah. Tiba-tiba sepasang tangan menarik anak laki-laki itu menjauh. Dengan cara seperti itu, bocah itu dibawa pergi oleh segerombolan monyet. Melihat hal itu, beruang coklat dan macan kumbang hitam pun buru-buru mengejarnya. Tapi monyet terlalu fleksibel. Editor yang baru saja menemukan pekerjaan di 58.com, yang memiliki banyak perusahaan terkenal. Saya juga khawatir tentang anak itu. Monyet-monyet itu menuntunnya menaiki dinding batu. Tak lama kemudian dia terlempar ke puncak gunung. Dan sebenarnya ada istana manusia di sini. Tampaknya ada jejak manusia yang tertinggal di dalamnya. Tepat saat anak laki-laki itu terkejut, sebuah tangan besar perlahan terulur dari belakangnya. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur. Anak laki-laki itu terkejut. Ada seekor kera besar duduk di dalamnya. Kera raksasa ingin anak laki-laki itu membantunya menguasai hutan dengan api. Namun anak laki-laki itu tidak setuju. Kemudian beruang coklat menemukan tempat ini. Itu menarik perhatian kera raksasa di depan. Macan kumbang hitam diam-diam membawa pergi bocah itu. Tiba-tiba seekor monyet menemukan mereka. Tidak ada seorang pun yang diizinkan melarikan diri. Mereka buru-buru melarikan diri keluar. Semua monyet diusir. Dan si kera raksasa pun berdiri dan keluar sendiri. Dalam sekejap mata, ribuan monyet menerkam kami seperti anjing gila. Beruang coklat dan macan kumbang hitam juga dipaksa bertarung. Tubuh besar kera raksasa. Dengan lompatan ringan, aku mencapai pintu keluar. Ini memaksa anak laki-laki untuk bekerja sama dengannya. Tapi anak laki-laki itu masih ingin kembali ke kawanan serigala. Apakah Anda belum mendengarnya? Harimau membunuh Raja Serigala. Itu pasti karena kamu. Tidak, kamu berbohong. Anak laki-laki itu tidak mau percaya bahwa Raja Serigala telah mati. Dia berlari ke depan dengan putus asa. Namun si kera raksasa terus mengejarnya. Pada saat ini, macan kumbang hitam dan beruang coklat sedang bertarung sengit di luar. Mereka akan runtuh. Beruang coklat itu berdiri dan meraung. Di sisi lain, anak laki-laki itu berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari istana. Kera raksasa di belakangnya menghancurkan pilar batu dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Akhirnya anak laki-laki itu melompat keluar. Gigantopithecus terjebak di dalam karena tubuhnya yang besar. Istana pun runtuh pada saat ini. Kera raksasa terkubur di reruntuhan. Anak laki-laki itu sangat marah ketika mengetahui Raja Serigala telah terbunuh. Bertekad untuk kembali ke kawanan serigala untuk membalaskan dendam Raja Serigala. Pada malam hari dia diam-diam datang ke desa manusia. Anak laki-laki itu mengambil obor dan kembali ke hutan lagi. Tanpa mereka sadari, jatuhnya Mars sudah cukup untuk menghancurkan seluruh hutan. Tak lama kemudian anak laki-laki itu kembali ke kawanan serigala. Harimau itu sudah menunggu lama. Namun anak laki-laki itu menemukan hutan di belakangnya sudah terbakar. Dan semua ini karena dia. Hewan-hewan juga takut pada api di tangannya. Anak laki-laki itu sempat bingung sejenak. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu benar. Saat ini, harimau itu mengambil kesempatan untuk sengaja memprovokasi dia. Anak lelaki itu membuang obor itu karena marah. Harimau yang rencana jahatnya berhasil pun menampakkan wajah aslinya. Dia mendekati anak laki-laki itu selangkah demi selangkah. Namun semua hewan berpihak pada anak laki-laki itu. Mereka bertekad membantu anak laki-laki itu mengalahkan kebrutalan harimau itu. Perang sudah di depan mata. Beruang coklat memimpin. Namun setelah beberapa putaran, beruang coklat itu digigit oleh harimau itu. Serigala pun ikut bertarung. Macan kumbang menghentikan anak laki-laki itu. Anda tidak bisa bertarung seperti mereka. Kamu bukan serigala. Pikirkan tentang apa yang akan dilakukan manusia. Anak laki-laki yang bijaksana itu segera berlari ke hutan. Serigala juga menderita banyak korban dalam serangan harimau. Lihat anak laki-laki itu pergi. Harimau itu langsung mengejar anak laki-laki itu. Pada saat kritis, macan kumbang hitam menghentikan harimau dari belakang. Setelah beberapa kali berjuang, Black Panther akhirnya tidak dapat bertahan. Anak laki-laki itu datang ke hutan dan mengambil sepotong kerikil. Lalu dia memotong pohon anggur itu. Kemudian dia mengikatkan tanaman rambat itu ke dahan-dahan untuk membuat ayunan. Tunggu sampai harimau datang. Anak laki-laki itu dengan hati-hati bersembunyi di batang pohon. Dan di bawah ini adalah api yang menyala-nyala. Harimau itu meraung dan menerkam anak laki-laki itu.
Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke tanaman merambat yang telah disiapkan. Harimau itu terkubur di lautan api. Di sisi lain, gajah mendorong pohon tumbang, mengubah arah sungai. Derasnya air sungai perlahan memadamkan api. Seluruh hutan telah terlahir kembali. Mulai sekarang, anak laki-laki itu juga akan bersama teman-teman binatangnya. Hidup bahagia di sini. Aku NU Yang. Sampai jumpa lain waktu.